Nabila Livia Atasya dengan NPM akhir 197. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rito Cesario dengan NPM akhir 309. Halo, perkenalkan nama saya Kana Yudita Putri dengan NPM akhir 193. Halo semua, kenalin namaku Zabrina Debbie Bendita dari NPM akhir 099. Kelompok sosial adalah sekumpulan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan ini berkaitan dengan timbal balik yang saling mempengaruhi. Kesadaran untuk saling menolong dan kesadaran saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat majemuk dapat diartikan sebagai masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Masyarakat di Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk karena di dalamnya terdapat berbagai macam masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan rasa persatuan demi menjaga kesatuan yang ada pada negara Indonesia. Perpecahan kelompok sosial dalam masyarakat majemuk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab adanya perpecahan tersebut antara lain. Yang pertama adalah adanya jarak budaya. Nah, apa sih adanya jarak budaya? Jarak budaya adalah yang sudah seperti dijelaskan di awal ya, bahwa masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Majemuk yang artinya adalah beragam, yang terdiri dari berbagai budaya yang berbeda. Dari perbedaan tersebut, itu seringkali timbul atau muncul konflik. Nah, timbulnya konflik itu antara kelompok yang berbeda tersebut dan beragam. Nah, jarak budaya menjadi konflik perpecahan Indonesia karena perbedaan nilai-nilai, norma-norma, dan juga cara hidup yang berada antara kelompok-kelompok sosial. Lalu selanjutnya adalah ketidakpahaman atau ketidakmampuan untuk menerima adanya perbedaan. Jadi kelompok sosial ini tadi kurang paham untuk menerima adanya perbedaan yang dapat memicu prasangka, stereotip atau sudut pandang, dan serta ketegangan yang dalam kasus ekstrim ini dapat berujung pada konflik perpecahan. Lalu faktor yang selanjutnya adalah faktor perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ini juga menjadi salah satu faktor atau sumber munculnya konflik di Indonesia karena beberapa faktor termasuk faktor politik identitas, diskriminasi agama, dan juga sejarah ketegangan agama, serta pemahaman yang sempit tentang pluralisme atau keberagaman itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah faktor kesenjangan sosial, seperti ketimpangan dalam distribusi sumber daya ekonomi yang dapat memperburuk perpecahan dalam kelompok sosial. Contohnya, kelompok yang lebih kaya akan dianggap lebih superior dibandingkan dengan kelompok yang lebih bawah, yang ada di bawah. Nah, hal tersebut menyebabkan kelompok kelas bawah ini merasa tertindas. Dia merasa tertindas. Mereka merasa bahwa tidak diperlakukan secara adil, yang bisa kita katakan juga sebagai diskriminasi. Pengaruh komunikasi ada dua. Yang pertama, pengaruh dari bahasa daerah yang beragam, yang menjadikan tantangan agar dapat menyikapinya dengan bijaksana dan menghindari terjadinya diskriminasi. Yang kedua, komunikasi kelompok sosial berperan penting dalam membentuk dinamika hubungan antar kelompok dalam masyarakat majemuk. Selanjutnya, ada strategi untuk memperkuat hubungan antar masyarakat majemuk. Yang pertama, fasilitas pertukaran budaya, yaitu menyelenggarakan acara yang memungkinkan kelompok berbeda untuk berbagi budaya mereka. Yang kedua, ada program kerjasama, yaitu mendorong kolaborasi antar kelompok dalam proyek sosial, ekonomi, atau lingkungan. Yang ketiga,
ada dialog terbuka, yaitu mengadakan forum atau pertemuan yang memungkinkan anggota dari berbagai kelompok untuk berdiskusi secara terbuka tentang isu-isu yang dihadapi. Yang keempat, ada pelatihan toleransi, yaitu mengadakan pelatihan atau workshop tentang toleransi, empati, dan komunikasi antar budaya. Yang kelima, ada membangun jaringan komunitas, yaitu membentuk jaringan atau kelompok kerja yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi komunitas. Yang keenam, ada promosi cerita positif, yaitu menggunakan media lokal untuk menyoroti kisah-kisah positif tentang kerjasama antar kelompok. Yang ketujuh, ada dukungan dari pemimpin lokal, yaitu memastikan bahwa pemimpin lokal menunjukkan komitmen terhadap persatuan dengan memberikan contoh dalam perilaku dan kebijakan yang inklusif. Yang kedelapan, ada edukasi keluarga, yaitu mengajak keluarga untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan keberagaman serta mengajarkan nilai-nilai toleransi di rumah. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat majemuk memang seringkali menghadapi tantangan berupa konflik identitas dan perbedaan nilai. Namun dengan upaya bersama seperti program komunitas yang melibatkan semua lapisan masyarakat, kita dapat mendorong saling pengertian dan penghargaan terhadap keragaman. Kebijakan yang mendukung partisipasi aktif dari semua kelompok dapat membantu membangun rasa memiliki dan solidaritas. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki tempat. Dengan demikian, harapan kita adalah terciptanya masyarakat yang tidak hanya mengenal perbedaan, tetapi juga merayakan keberagaman sebagai kekuatan yang menyatukan. Sekian video dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.